perkenalkan, nama saya seperti Nganu dari 10 akuntansi 1. Di sini saya akan membahas materi IPA. 1. Pencemaran air. Air merupakan sumber daya alam yang paling mudah terkontaminasi polutan karena sifatnya sebagai pelarut universal. Menurut Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 1950 tentang pengendalian pencemaran air digolongkan menurut penentukannya menjadi 4, yaitu golongan A, air yang dapat digunakan sebagai air minum secara langsung tanpa pengolahan terlebih dahulu. Golongan B, air yang dapat digunakan sebagai air baku, air minum. Golongan C, air yang dapat digunakan untuk keperluan perikanan dan peternakan. Serta golongan D, air yang digunakan untuk keperluan pertanian dan dapat dimanfaatkan untuk usaha perkotaan, industri. Pencemaran udara. Makhluk hidup sangat memerlukan oksigen dari kandungan udara yang dihirup untuk melakukan aktivitas pembakaran dalam metabolisme tubuh. Minimal udara yang bersih memiliki kandungan oksigen sebesar 20%. Beberapa polutan yang menyebabkan udara mengalami pencemaran diantaranya sebagai berikut. 1. Oksida karbon. Molekul oksida karbon dapat berupa karbon monoksida atau karbon dioksida. Oksida karbon umumnya dihasilkan dari proses pembakaran, baik hasil kendaraan bermotor maupun aktivitas industri. Tingginya kandungan karbon di udara akan menyebabkan beberapa masalah bagi lingkungan hidup. 2. Klorofluorokarbon atau bisa disebut CFC. Berbagai peralatan pendingin seperti AC dan kulkas umumnya menggunakan CFC atau biasanya disebut sebagai freon. Kebocoran freon pada alat pendingin akan menyebabkan freon naik ke tempat lapisan ozon atau O3 berada. Selain ada alat pendingin, beberapa industri menggunakan freon sebagai gas pendorong pada produk sprayer seperti parfum dan penyemprot nyamuk. Oksida belerang. Molekul oksida belerang meliputi sulfur dioksida dan sulfur trioksida. Oksida belerang secara alami disebabkan oleh aktivitas vulkanik gunung berapi. Adapun beberapa penyebab lainnya dapat terjadi akibat aktivitas industri yang menggunakan bahan-bahan kimia belerang dan pembakaran batu bara. Oksida nitrogen. Terdapat dua bentuk senyawa, yaitu nitrogen dioksida dan nitrogen monoksida. Nitrogen dioksida berwarna kecoklatan serta berbau tajam dan menyengat, sedangkan gas nitrogen monoksida tidak berwarna dan tidak berbau. Komponen organik volatil. Komponen organik volatil seperti gas metana dan benzena merupakan salah satu polutan udara. Peristiwa penguraian dan pembusukan sisa-sisa kehidupan makhluk hidup selalu disertai dengan terbentuknya gas metana pada kondisi tertentu. Pencemaran tanah. Masuknya polutan ke tanah menyebabkan terjadinya penurunan kualitas tanah. Ketika tanah mengalami kerusakan, produksi pangan akan mengalami gangguan. Akibat produksi pertanian semakin menurun. Selain berdampak pada bidang pertanian, pencemaran ini juga berdampak pada pencemaran air tanah. Penyebab pencemaran tanah antara lain limbah padat dan limbah cair. Limbah padat menyebabkan pencemaran tanah dapat berupa plastik, kaleng, logam, atau benda-benda yang lain. Tidak dapat diurai ketika masuk ke dalam tanah. Sementara itu, limbah cair dapat berupa limbah air bekas mencuci piring dan baju yang berasal dari deterjen. Limbah ini dapat rusak zat hara di dalam tanah. 4. Dampak pencemaran lingkungan. 1. Munculnya berbagai penyakit. Pencemaran lingkungan dapat menyebabkan berbagai penyakit, misalnya penyakit menular akibat pencemaran air, antara lain hepatitis, kolera, pneumonia, disenteriasis, dan skabies. Sementara itu beberapa penyakit tidak menular. Dampak kedua, punahnya spesies.
Tingginya akumulasi dan bahaya dari polutan dapat berdampak pada kematian suatu organisme. Jika hal tersebut terjadi secara terus-menerus, spesies dari organisme tersebut dapat mengalami kepunahan. 3. Ledakan hama. Rentannya suatu spesies yang tercemar polutan dapat berdampak pada kematian. Salah satunya kematian predator. Predator berfungsi mengendalikan populasi tingkat trofit di bawahnya, sehingga jika predator hilang di dalam rantai makanan, dapat berakibat pada meningkatnya spesies tertentu. Jika hal ini terjadi pada ekosistem sawah, akan terjadi ledakan hama yang akan sulit dikendalikan manusia. 4. Ketidakseimbangan lingkungan. Polutan yang mencemari suatu lingkungan hidup dapat berdampak pada berkurangnya jumlah populasi spesies terdampak, bahkan pada kematian atau hilangnya suatu spesies di dalam rantai makanan dapat menyebabkan ketidakseimbangan lingkungan. Ketidakseimbangan ini menyebabkan perubahan pola interaksi yang ada pada aliran energi dan siklus materi. 5. Upaya mengatasi pencemaran lingkungan. Upaya untuk melindungi dan melestarikan lingkungan hidup dikenal sebagai konservasi berikut. Beberapa alasan tindakan konservasi perlu dilakukan. A. Tumbuhan dan hewan mengalami status kelangkaan. B. Mencegah pemanasan global dan gangguan siklus materi. C. Memastikan konservasi hutan hujan tropis. Hal ini karena hutan diketahui sebagai sumber dari obat-obatan dan industri. D. Melindungi kehidupan ekosistem laut, khususnya untuk ikan-ikan yang dikonsumsi oleh manusia. Upaya dalam mengatasi pencemaran lingkungan dapat dilakukan dengan melakukan hal-hal berikut: memilah sampah, melakukan pengolahan limbah, melakukan pengawasan terhadap penggunaan pestisida, melakukan reboisasi, melakukan penyuluhan dan pendidikan mengenai lingkungan hidup. Selanjutnya kita akan membahas perubahan materi. Perubahan materi adalah perubahan sifat suatu materi menjadi materi lain, baik menjadi zat baru maupun tidak. Materi dapat mengalami perubahan baik secara fisika, kimia, maupun biologi karena pengaruh energi seperti energi panas. 1. Perubahan fisika. Perubahan fisika suatu materi adalah perubahan yang terjadi pada suatu materi atau zat tanpa menyebabkan terbentuknya zat baru dan sifatnya reversible, dapat dibalik. Suatu zat dikatakan mengalami perubahan fisika jika keadaan akhir suatu zat berbeda dengan keadaan awalnya. Contohnya es jika diberi energi panas akan mencair, kemudian air yang dipanaskan terus-menerus akan menguap menjadi uap air. Sebaliknya jika uap air melepaskan energi panas didinginkan akan mengembun, kemudian embun air yang didinginkan terus-menerus akan membeku. Pada peristiwa di atas, air hanya mengalami perubahan wujud saja, yaitu padat, cair, dan gas. Tidak ada zat baru yang terbentuk, jenis zat tidak berubah, serta bentuk perubahannya pun tidak tetap. Perubahan itulah yang disebut perubahan fisika. Selain contoh di atas, berikut ini beberapa perubahan fisika yang terjadi pada suatu zat yang kita jumpai setiap hari. A. Perubahan bentuk, ukuran, dan volume. Perubahan fisika suatu zat dapat terjadi karena pengaruh temperatur dan tekanan yang mengakibatkan ukuran dan volumenya berubah. Perubahan fisika karena pengaruh tekanan, contohnya kayu diolah menjadi kursi dan biji kopi digiling menjadi bubuk kopi. Adapun perubahan fisika karena pengaruh suhu, contohnya air raksa atau alkohol di dalam termometer memuai jika menyentuh permukaan benda yang bersuhu panas. B. Pelarutan atau dissolution. Pelarutan merupakan proses melarutkan zat terlarut ke dalam zat pelarut untuk memperoleh campuran baru. Contoh pelarutan diantaranya larutan garam yang berubah menjadi butiran garam melalui proses distilasi atau penyulingan. C. Perubahan wujud. Seperti telah diuraikan sebelumnya bahwa materi dapat berwujud padat, cair, dan gas. Ketiga
Wujud tersebut bisa berubah karena pengaruh panas. Perubahan wujud suatu zat dibagi menjadi 6 jenis seperti diuraikan seperti berikut. 1. Melebur atau mencair, yaitu perubahan wujud zat padat menjadi zat cair. Contohnya, es krim yang dibiarkan di ruangan terbuka lama-kelamaan mencair. 2. Membeku, yaitu perubahan wujud cair menjadi zat padat. Contohnya cairan lilin panas yang dibiarkan terlalu lama akan mengeras. 3. Menguap, yaitu perubahan wujud cair menjadi zat gas. Contohnya air yang direbus terlalu lama akan habis karena menjadi uap. 4. Mengembun, yaitu perubahan wujud zat gas menjadi zat cair. Contohnya air panas yang ditutup rapat lama-lama kelamaan butiran-butiran air muncul pada tutupnya. 5. Menyublim, yaitu perubahan wujud zat padat menjadi zat gas. Contohnya kapur barus yang diletakkan di kamar mandi akan mengecil beberapa hari kemudian. 6. Mengkristal, yaitu perubahan wujud zat gas menjadi zat padat. Contohnya uap di udara berubah menjadi salju dan air laut berubah menjadi garam. Sekian presentasi saya Jasper Tiano pamit undur diri. Sampai jumpa.